Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk arwah baginda Jadi Rasulullah. harganya udah oke itu kan. Pak Aprizal Tani dari LPMP yang saya muliakan, dan Bapak dan Ibu para kepala sekolah SMA, SLB yang mengikuti Zoom ini dari beberapa kabupaten kota, tidak seluruh Riau. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua LPMP bahwa program sekolah penggerak ini merupakan sebuah ikhtiar baru dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi untuk melakukan semacam akselerasi percepatan dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang program ini diawali dengan halo? Bisa didengar ya? Kita serta dalam program guru penggerak nantinya, sehingga kalau kita sudah sama-sama berkolaborasi untuk ikut serta di dalam sekolah penggerak ini, mudah-mudahan ada kemajuan yang baik dari aspek manajerial, peningkatan mutu pembelajaran, hasil pembelajaran pada sekolah kita masing-masing, terutama di dalam memasuki era baru ke depan yang penuh tantangan. Dan inilah ikhtiar-ikhtiar kita di dalam menyiapkan generasi-generasi kita untuk dapat hidup layak bersaing di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada teman-teman para kepala sekolah peserta dalam Zoom ini. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, kegiatan sosialisasi ini, kita cermati semua hal, dan kemudian tentu diharapkan Bapak Ibu para kepala sekolah nanti dapat meneruskan informasi yang diterima dalam pertemuan Zoom ini kepada para guru-guru kita di sekolah kita masing-masing. Saya kira demikian Pak Aprizal yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang besar kepada kita. Mari bersama-sama kita bekerja keras, bekerja ikhlas untuk kemajuan anak didik kita. Terima kasih. Mohon atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Haji Aristo MPD, Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Baik, Bapak Ibu, kita melangkah pada acara sosialisasi PSP. Ini nanti akan terbagi atas dua, yaitu dengan narasumber dari LPMP Provinsi Riau, Bapak Ibu Widya Prada, ada Ibu Zulieti SS MED, kemudian ada Pak Warsito SSIMT, juga hadir Pak Taufik Bambang IP MPD. Kemudian nanti kita juga sama-sama akan mendengarkan best practice kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Herwati SPD MPD PhD, Kepala SMA 1 Kateman Indragiri Hilir, di mana beliau telah lolos sebagai Kepala Sekolah Penggerak tahap 1 di Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, Bapak Ibu,
kita serahkan kepada Bapak Ibu WP untuk sosialisasi PSP. Kepada Bu Zulieti atau Pak Warsito atau Pak Taufik Bambang, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Afrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kesempatan yang diberikan dalam rangka kegiatan coaching klinik ini dalam program PSP. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala LPMP Riau yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas dalam hal ini, hari ini diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan SMA ya, Pak Aristo, Bapak Ibu Kepala Sekolah menengah atas ya SMA, kepala sekolah hebat yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini, atas nama narasumber yang akan berbagi pengalaman dengan Ibu Bapak hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan mengenai program sekolah penggerak, lalu bagaimana cara mendaftarnya. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan dulu tim kami yang akan bersama Ibu Bapak hari ini. Kami ada berempat, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Aprizal ya. Jadi kami berempat ini Bapak Ibu ya, ada saya sendiri Zulieti, mudah-mudahan nanti saya tidak akan lama-lama dalam membagikan informasi terkait bagaimana program sekolah penggerak ini kepada Ibu Bapak. Juga nanti akan ada Pak Warsito, Pak Taufik Bambang, dan Bu Herwati. Nah di sini Bapak Ibu, di program PSP ini seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada layar, kami dengan spesialisasi kami masing-masing ya Bapak Ibu ya, nanti akan bersama-sama berbagi informasi dan pengalaman dengan Bapak Ibu bagaimana program sekolah penggerak ini berjalan ya, mulai dari bagaimana cara mendaftar. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan informasinya lebih lanjut dengan saya dan Bu Herwati. Kemudian nanti untuk lebih lanjut lagi, kalau Ibu Bapak terpilih menjadi sekolah penggerak, apa intervensi yang akan Bapak Ibu terima, nanti ini akan bisa Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut kepada Pak Warsito dan Pak Taufik Bambang sebagai pelatih ahli di program sekolah penggerak ini. Baik. Apa sih sebenarnya program sekolah penggerak itu? Nah, ini tentunya kita juga harus tahu ya Bapak Ibu ya, sekolah penggerak ini apa sih sebenarnya. Nah, saya akan coba menjelaskan secara singkat saja supaya nanti Bapak Ibu punya lebih banyak waktu untuk bertanya-tanya tentang bagaimana cara mendaftar dan bagaimana trik-trik supaya bisa lulus, karena kita tahu untuk bisa ditunjuk sebagai sekolah penggerak ada seleksi yang lumayan ketat ya, tapi tidak berat Bapak Ibu kalau dijalani dengan ikhlas. Dan program ini ada supaya Bapak Ibu bisa menjalani seleksi PSP ini dengan mudah. Mudah-mudahan nanti yang hadir di dalam ruangan Zoom meeting ini bisa lulus semuanya menjadi sekolah penggerak, walaupun kita tahu tidak bisa semua juga ya Pak Afrizal, karena memang ada kuota yang membatasi. Ya, tapi ya mudah-mudahan
nanti seiring berjalannya waktu memang diharapkan semua sekolah yang ada di Indonesia ini menjadi sekolah penggerak. Nah, apa itu sekolah penggerak, Bapak Ibu ya? Sekolah penggerak ini merupakan program transformasi dari program percepatan program percepatan sekolah-sekolah sebelumnya. Sebagaimana Ibu Bapak tahu, di Kemendikbud dulu ada sekolah apa namanya itu, berbagai macam program sekolah unggulan ya Bapak Ibu ya. Nah, program sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan dari program-program yang sudah ada sebelumnya, di mana dari sekolah penggerak ini menekankan 5 kekuatan Bapak Ibu, di mana sekolah penggerak ini merupakan program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin ada di yang hadir di sini pernah menjadi sekolah model misalnya ya, itu kan belum merupakan program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, hanya merupakan program Kemendikbud saja. Nah, program sekolah penggerak ini lain Bapak Ibu, penyempurnaannya adalah program ini merupakan kerjasama yang baik antara Kemendikbud dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Nah, kalau Ibu Bapak berada di bawah naungan pemerintah provinsi ya, tentu saja nantinya akan ada kerjasama antara Kemendikbud dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini Gubernur Bapak Ibu ya, yang dituangkan dalam MOU. Nah, kemudian juga yang disempurnakan lagi dari program sekolah penggerak ini adalah akan dilakukan intervensi kepada sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak itu secara holistik. Jadi yang diintervensi, yang akan diperbaiki, dibenahi itu dimulai dari SDM sekolahnya, pembelajarannya, perencanaannya, digitalisasinya, serta pendampingan pemerintah daerahnya. Jadi secara menyeluruh Bapak Ibu. Kalau program sebelumnya mungkin belum menyentuh ke semua aspek, mungkin baru di pembelajaran saja, mungkin kayak SPMI itu baru di perencanaannya saja, tapi kalau sekolah penggerak beda Bapak Ibu. Itu kita sudah mencoba melakukan intervensi secara menyeluruh. Kemudian juga lingkupnya itu mencakup seluruh kondisi sekolah. Tidak hanya sekolah unggulan saja, kalau RSBI kan sekolah unggulan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, semua sekolah boleh berhak mendaftar untuk sekolah penggerak. Mau sekolah yang akreditasinya sudah A atau yang masih B, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian juga Bapak Ibu, sekolah ini programnya sifatnya berkelanjutan, di mana pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran. Jadi tidak hanya setahun, nanti diperbarui lagi setahun, tidak. Dari awal program ini sudah direncanakan untuk dilaksanakan selama 3 tahun ajaran. Oke. Kemudian Bapak Ibu ya, program ini juga dilakukan terintegrasi dengan ekosistem, sehingga diharapkan seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Jadi kalau Ibu Bapak sekolahnya ditunjuk menjadi sekolah penggerak, maka seluruh ekosistem yang ada di sekolah itu akan diintervensi untuk bisa menjadi penggerak. Gurunya, pengawasnya, semua akan diintervensi seperti itu. Itulah penyempurnaan yang ada di program sekolah penggerak ini, yang mana Bapak Ibu nantinya tadi sudah dikatakan bahwa intervensi dilakukan di sekolah penggerak ini untuk waktu 3 tahun ajaran, yang mana diharapkan nanti sekolah Ibu Bapak kalau ditunjuk menjadi sekolah penggerak, nah itu akan bergerak maju 1 atau 2 tahap lebih maju dari kondisi awal Ibu Bapak, sekolah Ibu Bapak ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Bisa saja saat ditunjuk sekolah Ibu Bapak berada di tahap 1 misalnya, maka diharapkan setelah dalam kurun waktu 3 tahun itu ada perubahan dari tahap 1 menjadi tahap 2, kalau bisa di tahap 3 seperti itu. Nah, tahap-tahapan inilah yang nanti akan transformasi yang ingin diwujudkan
dengan adanya program sekolah penggerak ini Bapak Ibu ya, mulai dari hasil belajarnya, lingkungan belajarnya, pembelajarannya secara keseluruhan, serta refleksi dan pengimbasan yang ada di sekolah. Nah, apa yang ingin diwujudkan dari sekolah penggerak ini Bapak Ibu, yaitu dia yang pertama itu yaitu profil, kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan kita wujudkan di sekolah penggerak dengan perwujudan ini kita harapkan ya Bapak Ibu ya, melalui penguatan sumber daya sekolah ya, lalu penerapan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah, kemudian juga perencanaan berbasis data di sekolah, digitalisasi di sekolah, serta pendampingan konsultatif dan asimetris. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian seperti apa intervensi hal-hal yang saling terkait yang tidak bisa dipisahkan. 5 intervensi ini nanti akan dilaksanakan di sekolah penggerak. Baik, ini dia Bapak Ibu ya, untuk pendampingan konsultatif dan asimetris, di mana kemitraan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan merupakan kemitraan antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud juga memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak ini melalui UPT-nya masing-masing yang ada di kota Ibu Bapak. Misalnya Kemendikbud melalui UPT-nya yang ada di provinsi, dalam hal ini LPMP misalnya Bapak Ibu ya, akan memberikan pendampingan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaannya. Kemudian juga Kemendikbud, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi dalam hal ini adalah LPMP akan memberikan pendampingan kepada Pemda selama implementasinya, dan ini programnya sudah ada Bapak Ibu dan sudah kita lakukan di sekolah penggerak tahap 1 dan sekolah penggerak yang akan nanti sekolah penggerak tahap 2. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk intervensi yang kedua yaitu penguatan sumber daya sekolah, di mana nanti akan dilakukan penguatan terhadap kepala sekolah itu sendiri, kepada pengawas sekolah, kepada penilik, dan kepada guru sekolah penggerak itu, di mana nanti programnya itu juga akan dilakukan pendampingan intensif, coaching one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud. Dan di ruangan kita ini Bapak Ibu ya, sudah ada 2 pelatih ahli. Nah, nanti Bapak Ibu kalau tertarik untuk mengetahui lebih jauh apa sih intervensi atau penguatan yang diberikan oleh pelatih ahli kepada sekolah penggerak nantinya, Bapak Ibu bisa bertanya kepada Pak Warsito dan Pak Taufik Bambang. Yang pasti adalah intervensi atau penguatan SDM yang akan diberikan itu berupa pelatihan untuk kepala sekolah, untuk pengawas, untuk guru, juga pendampingan Bapak Ibu ya, yang nantinya akan diberikan kepada juga kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru yang sudah dilatih tadi dalam bentuk kegiatannya. Bisa kalau untuk pelatihan tentunya ada pelatihan, memang dalam bentuk pelatihan. Dulu ini diberikan secara daring Bapak Ibu ya, secara daring. Kemudian kalau untuk pendampingan, bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk lokakarya tingkat kabupaten kota, belajar melalui komunitas praktisi bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik guru, lalu ada coaching one on one. Nah, one on one Bapak Ibu, jadi satu-satu. Coaching ini diberikan secara masing-masing sekolah. Kemudian juga pelatih ahli akan mendampingi sekolah Ibu Bapak dalam implementasi teknologi. Baik itu terkait dengan literasi teknologi, platform-platform yang memang disediakan untuk sekolah penggerak ini. Dan untuk satu pelatih ahli itu disediakan oleh Kemendikbud itu hanya untuk Bapak Ibu ya,
Mohon maaf. Baik, kemudian Bapak Ibu, penguatan selanjutnya yang akan diterima oleh sekolah penggerak itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini adalah hal baru Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan baru-baru banget gitu, di mana pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran Bapak Ibu ya, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana diharapkan nanti sekolah penggerak itu mampu menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa. Jadi tidak sama rata, sama apa namanya ya, sama perlakuan untuk siswa yang berbeda-beda kebutuhan dan karakteristiknya. Nah, di sini nanti sekolah penggerak akan mendapatkan prinsip-prinsip pembelajaran ini serta praktek-praktek implementasinya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, intervensi yang akan diberikan kepada sekolah penggerak juga adalah perencanaan berbasis data. Sebenarnya hal ini bukan hal baru Bapak Ibu ya, kita sudah melakukan perencanaan berbasis data sebelumnya melalui program SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, di sekolah penggerak, perencanaan berbasis data ini lebih disempurnakan lagi. Di mana sekolah manajemen berbasis perencanaan berbasis sekolah ini melibatkan manajemen berbasis sekolah. Sekolah diminta mampu merencanakan program-program untuk peningkatan mutunya melalui refleksi diri sekolah. Refleksi diri ini dilakukan kalau dulu di SPMI kita menggunakan rapor mutu. Nah, kalau di perencanaan berbasis data kita melakukan refleksi diri melalui hampir sama dengan rapor mutu Bapak Ibu ya, yaitu hasil AN kita nantinya yang akan keluar sebagai profil mutu sekolah kita. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, sekolah nanti merefleksi hasil dari potret kondisi mutu sekolah, baik itu hasil AN atau hasil pemetaan mutu lainnya, menjadikan itu sebagai bahan untuk refleksi diri, kemudian merencanakan program perbaikan. Lalu bisa saja program perbaikan ini nanti akan dalam pelaksananya nanti bisa didampingi oleh UPT ataupun pelatih ahli di sekolah penggerak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga intervensi yang kelima yaitu digitalisasi sekolah, di mana penggunaan berbagai platform digital akan diperkenalkan kepada Ibu Bapak. Baik itu terutama ini adalah platform guru Bapak Ibu ya, karena platform guru ini bisa terkait dengan pembelajaran paradigma baru tadi ya. Kemudian juga ada beberapa platform lainnya yang nantinya akan digunakan oleh sekolah penggerak untuk memudahkan segala urusan yang terkait dengan pengelolaan sekolah seperti Siplah dan lain-lainnya. Ada 4 kalau saya nggak salah ini Bapak Ibu ya. Baik. Nah, kemudian untuk program sekolah penggerak ini siapa saja yang berperan di dalam program sekolah penggerak ini? Bapak Ibu bisa melihat semua pihak yang ada di sekolah Bapak Ibu ya terlibat, mulai dari pemerintah, kepala sekolah, pengawas, pelatih ahli, komite pembelajaran, guru, bahkan murid, orang tua. Ini yang diharapkan oleh pemerintah, kita bisa bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk manfaat-manfaatnya apa sih yang akan didapatkan oleh sekolah kalau sekolah ditunjuk menjadi sekolah penggerak? Yang pasti adalah Bapak Ibu, pertama sesuai dengan tujuan tadi, akan meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Kemudian juga akan meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru,
Kemudian akan ada percepatan digitalisasi sekolah, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, memperoleh tambahan anggaran. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Sekolah penggerak nanti akan memperoleh tambahan anggaran berupa BOS kinerja yang jumlahnya sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian juga penggunaannya itu sudah ada diatur anggaran tambahan ini. Kemudian manfaat lain adalah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan intensif untuk bertransformasi. Ya, dan oleh siapa? Oleh pelatih ahli Bapak Ibu dan juga oleh pengawas sekolah Ibu Bapak. Sehingga tujuan percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila itu sendiri dapat terwujud di sekolah Ibu Bapak. Oke, kemudian Bapak Ibu, saat ini di tahap 1 sudah ada 2.500 sekolah penggerak di Indonesia. Kemudian di tahap 2 Bapak Ibu itu sudah terpilih 10.000 sekolah penggerak di seluruh Indonesia di 34 provinsi, 250 kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu, sekarang kami harap bisa masuk di tahap 3 di mana ada kuota sekitar 20.000 sekolah penggerak yang akan diseleksi, yang mana pendaftarnya sudah dibuka kemarin mulai tanggal 27 Januari, nanti akan tutup di tanggal 28 Februari. Jadi kami, Bapak Ibu, salah satu tujuan dari pra-coaching ini adalah agar Bapak Ibu bisa mendaftar, ya, bisa mendaftar lalu masuk, bisa lolos seleksi lalu masuk ke dalam 20.000 sekolah penggerak untuk angkatan 3 ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi, begitu banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh dengan menjadi sekolah penggerak. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Nah, inilah yang akan kami jelaskan nanti kepada Bapak Ibu supaya Ibu Bapak yang hadir di sini, kepala sekolah yang hadir di sini bisa menjadi lulus menjadi sekolah penggerak. Oke, kita akan langsung saja ke ini ya Bapak Ibu ya, syaratnya. Apa sih syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang kepala sekolah untuk dapat mengikuti seleksi? Nah, ini dia Bapak Ibu, ada kriteria umum, ada kriteria khusus. Informasi ini juga dapat Bapak Ibu lihat di SIM PKB. Jadi pertama untuk mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak yang pasti Bapak Ibu perlu punya SIM PKB. Ya, kalau masih ada yang belum punya, ayo minta SIM PKB-nya ke operator operator dinas ya kalau saya nggak salah. Nah, Bapak Ibu bisa buka akses webnya. Di sana ada persyaratan yang dapat Bapak Ibu lihat untuk menjadi untuk dapat mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak. Yang pasti adalah jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu minimal masih memiliki masa tugas sebagai kepala sekolah itu sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas. Artinya yang bisa mendaftar itu maksimal 4 tahun lagi mau pensiun. Ya, begitulah kalau kita artikan Bapak Ibu ya. Karena kan 1 kali masa tugas seorang kepala sekolah itu 4 tahun. Nah, jadi kalau Ibu Bapak masih berusia 56 tahun hari ini, masih bisa untuk mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak. Kemudian juga terdaftar dalam data pokok pendidikan. Nah, ini untuk kriteria umum ini Bapak Ibu ya, ini bisa Bapak Ibu lihat di webnya. Saya akan bicara tentang kriteria khusus ini Bapak Ibu. Kriteria khusus. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu dalam proses seleksi akan dilihat oleh asesor yang akan menyeleksi Bapak Ibu. Akan dilihat melalui proses penulisan esai Ibu Bapak, proses simulasi mengajar Ibu Bapak, serta proses wawancara. Apakah Bapak Ibu memiliki tujuan dan misi yang jelas? Apakah Bapak Ibu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan strategis? Apakah Bapak Ibu adalah seorang yang mampu memimpin perubahan di sekolah Ibu Bapak? Kemudian apakah Bapak Ibu juga
adalah seorang kepala sekolah yang memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan terhadap warga sekolah, baik siswa, guru, tenaga kependidikan. Apakah Ibu Bapak adalah seorang kepala sekolah yang mampu membangun hubungan kerjasama yang baik dengan warga sekolah maupun pihak-pihak yang berada di luar sekolah? Apakah Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah yang memiliki orientasi pembelajar? Apakah Bapak Ibu memiliki daya juang yang tinggi, resiliensi, daya bouncing ya, orang yang gagal tapi tak pernah menyerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian juga apakah Bapak Ibu memiliki kematangan beretika, tahu etika profesi sebagai guru dan sebagai kepala sekolah? Bapak Ibu adalah orang yang mampu memimpin implementasi serta mampu mendorong terwujudnya inovasi-inovasi di sekolah Ibu Bapak. Nah, ini adalah kriteria khusus yang nantinya akan diujikan, akan dilihat melalui proses pendaftaran dari esai yang Bapak Ibu tulis, dari simulasi mengajar yang Bapak Ibu praktekkan, serta dari hasil wawancara dengan 2 orang asesor nantinya di dalam proses seleksi. Ya, seperti itu. Dan saya rasa Bapak Ibu ya, hampir setiap orang mungkin punya kriteria ini. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu memunculkannya. Nah, inilah trik yang harus Bapak Ibu pelajari nanti, bagaimana asesor dapat melihat kompetensi atau kemampuan-kemampuan ini pada diri Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, proses seleksinya sendiri seperti yang saya katakan tadi itu terdiri dari 3 tahap Bapak Ibu. Tahap pertama Bapak Ibu harus mengisi biodata dan CV di web, lalu mengisi esai Bapak Ibu ya. Kalau biodata yang akan Bapak Ibu isi itu ini dia pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, pengalaman organisasi Bapak Ibu dan seterusnya. Kemudian nanti mengisi esai Bapak Ibu ada 8 kelompok pertanyaan dan masing-masing pertanyaan ada 3 sampai 4 sub pertanyaan. Nah, inilah esai ini akan menggali kompetensi-kompetensi yang saya sebutkan sebagai kriteria khusus tadi. Apakah Bapak Ibu punya inisiatif, mampu mendorong inovasi, mampu mengambil keputusan yang tepat, yang di sini Bapak Ibu ya, yang di kriteria khusus ini dari esai ini salah satunya penilaiannya. Seperti itu. Maka triknya seperti apa? Di esai ini Bapak Ibu hanya cukup menuliskan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu sudah pernah alami dan lakukan. Jadi pengalamannya itu diuraikan secara spesifik. Apa pengalamannya? Ya, apa tindakan yang pernah Bapak Ibu ambil terkait dengan masalah tersebut? Lalu yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu ya, saat Bapak Ibu menulis esai untuk program sekolah penggerak ini, jangan ambil seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon isi saya dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai. Dan jangan teoritis. Misalnya ditanya bagaimana apa motivasi Ibu Bapak mengikuti SPSP ini. Usahakan tidak menjawab motivasi adalah sesuatu, jangan seperti itu. Motivasi saya adalah langsung. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tahap 1. Di tahap 2 nanti Bapak Ibu ada simulasi mengajar dan wawancara. Nah, simulasi mengajar ini Bapak Ibu lakukan secara daring ya. Menggunakan room unit nanti di mana Bapak Ibu diharuskan untuk menyiapkan apa yang harus Bapak Ibu lakukan, apa yang harus ada di inti dan di penutup.
pastikan simulasi mengajar Ibu Bapak mengandung ketiga unsur tersebut terpenuhi semuanya. Penilaiannya juga ya. Dan jadwalnya untuk program sekolah penggerak ini semua komunikasi dilakukan melalui email, akun SIM PKB dan WhatsApp. Lalu jika setelah selesai wawancara ini dilakukan secara bersamaan Bapak Ibu dalam waktu kurang lebih 2 jam. Bapak Ibu akan langsung diwawancarai oleh 2 asesor yang tadi menilai simulasi mengajar Ibu Bapak. Ya, jadi masih di ruang Gmeet yang sama dalam waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya, 1,5 sampai 2 jam. Bapak Ibu nanti akan setelah simulasi langsung lanjut berwawancara dengan asesor, di mana wawancara juga itu terkait dengan yang akan ditanyakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu terkait dengan kriteria khusus tadi. Ya, kriteria khusus tadi, kemampuan Ibu Bapak untuk hal-hal yang ini, kemampuan Bapak Ibu mengambil keputusan, memimpin perubahan, melaksanakan pelatihan dan pembimbingan. Ceritakan saja pengalaman Bapak Ibu terkait dengan kriteria khusus ini. Hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam kurun waktu terkini, paling lama 3 tahun belakangan. Seperti itu. Nah, itu tahap 2-nya Bapak Ibu ya. Jadi tahap 1 tadi ada mengisi biodata dan mengisi esai. Jika Bapak Ibu lulus, maka akan lanjut ke tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara dilakukan sekaligus dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Hanya seperti itu Bapak Ibu, seleksinya tidak sulit, diwawancara bahkan tidak akan terasa Bapak Ibu seperti di tes ya, karena hanya akan seperti ngobrol-ngobrol saja dengan para asesor. Oke, nah saya rasa itu terkait dengan bagaimana seleksi ini nanti dilakukan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mohon disimpan dulu, tanyakan di sesi tanya jawab nanti. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang bisa Bapak Ibu peroleh sebagai kepala sekolah penggerak ya, dapat menguasai keterampilan kepemimpinan, guru-guru dan kepala sekolah dapat menggunakan platform-platform yang tadi, mampu mengelola sekolah lebih efisien dan efektif, serta Bapak Ibu memperoleh peluang melanjutkan periode berikutnya tanpa adanya uji kompetensi. Kenapa ya? Karena memang ada MOU dengan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi jika sekolah ibu bapak terpilih sebagai kepala sekolah penggerak ya, maka bapak itu tidak boleh dimutasi dalam kurun waktu 3 tahun intervensi sekolah penggerak tersebut. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, alurnya yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Bapak Ibu harus punya akun SIM PKB dulu. Login dengan akun SIM PKB Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sampai di tahap 1, yaitu mengisi biodata, mengupload atau mengunggah dokumen-dokumen yang ada disyaratkan di web, mengisi esai, tekan tombol submit, kirim, maka Bapak Ibu akan menunggu pengumuman. Panitia akan menverval berkas Ibu Bapak, asesor akan menilai esai Ibu Bapak. Bapak Ibu hanya tinggal menunggu pengumuman apakah Bapak Ibu lulus untuk tahap 1 lanjut ke tahap 2. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah lanjut tahap 2 Bapak Ibu ya, sudah dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu akan melakukan tahap 2 sekaligus. Simulasi mengajar dengan wawancara yang mana ini dilakukan secara daring. Kalau sudah Bapak Ibu lakukan kedua hal ini di tahap 2, tinggal menunggu pengumuman saja. Ya, pengumumannya, penetapan kelulusan Ibu Bapak itu juga Bapak Ibu merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya di tangan Kemendikbud, pemerintah daerah juga punya wewenang dalam menentukan kelulusan Ibu Bapak. Oke, ini contoh halaman portal sekolah penggerak Bapak Ibu. Kemudian ini
cara laman nanti yang Bapak Ibu bisa pilih di SIP PKB. Silahkan dibuka portal sekolah penggerak seperti ini, lengkapi data-data yang diminta di SIM PKB Ibu Bapak. Setelah mendaftar, setelah Bapak Ibu daftarkan akun Bapak Ibu berhasil, maka Bapak Ibu selanjutnya bisa masuk ke laman sekolah penggerak, mendaftar dengan akun yang sudah Bapak Ibu daftarkan di SIM PKB tadi ya, untuk mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak atau program sekolah penggerak. Oke, bagaimana cara mendaftarnya? Ini nanti akan dilanjutkan oleh Bu Herawati ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti dengan saya, dengan Pak Warsito, atau dengan Pak Taufik Bambang, saya yakin Pak Afrizal nanti akan membuka sesi tanya jawab untuk kita. Baik Bapak Ibu, untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagi dengan Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali ruangan ini kepada Pak Moderator Pak Afrizal Tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir terang apa yang disampaikan oleh Ibu Zulieti ya Bapak Ibu pada penjelasan pertama. Tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Zulieti bahwa sebenarnya Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung bisa hadir pada pertemuan ini untuk mendapatkan informasi tentang PSP tahap 3. Karena Bapak Ibu didampingi oleh asesor, itu Ibu Zulieti, kemudian ada Pak Taufik Bambang sebagai pelatih ahli, juga ada Pak Warsito sebagai pelatih ahli. Bahkan Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman langsung dari kepala sekolah yang telah terpilih sebagai kepala sekolah penggerak di tahap 1 beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita bergeser ke Ibu Herwati, SPD, MPD, PhD, mungkin ada tambahan dari Pak Taufik Bambang atau Pak Warsito? Saya pikir cukup jelas Pak, penjelasan yang sudah jelas dari Bu Yet tadi. Ya, yang pasti Pak Taufik sama Pak Warsito tetap di sini ya, karena nanti kita saling membantu informasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir hari ini, yaitu Bapak Ibu Kepala SLB, Kepala SMA di 6 kabupaten kota yang hari ini masuk di tahap yang ketiga. Jadi yang lebih dahulu itu adalah Indragiri Hilir, kemudian Siak dan Dumai. Pada tahap kedua itu ada dari Rokan Hilir, Kuantan Singingi, dan Pelalawan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sementara standby teman-teman kita dari Widya Prada LPMP Provinsi Riau, kepada Ibu Herwati, kami silahkan menyampaikan pengalamannya. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Zulieti, mungkin dapat Ibu implementasikan dalam praktik-praktik yang Ibu lakukan kemarin, yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Jadi bukan untuk ditiru, tapi diinspirasi ya. Sepertinya juga ada hadir ini Pak Rustam MPD dari Siak, juga Kepala Sekolah Penggerak. Tadi saya lihat juga ada Pak Sawirman dari Siak, itu juga Kepala Sekolah Penggerak ya Bapak Ibu. Kepada Ibu Herwati, halo Ibu Herwati. Ya Pak. Ya, Ibu ceritakan apa yang Ibu lakukan, mana tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kepada Ibu Herwati, PhD kami persilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kegiatan kita pada hari ini dapat kita laksanakan. Dan tak lupa selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam ilmu pengetahuan. Dan tak lupa kita kirimkan selawat dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala RPMP Provinsi Riau, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Riau atau yang diwakili oleh Kabid SMA, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang hebat. Bapak dan Ibu
Saya di sini sebenarnya bukan narasumber, hanya diminta ya untuk memberikan mungkin sedikit pengalaman bagaimana kemarin bisa sampai lolos menjadi sekolah penggerak. Apa yang akan saya sampaikan itu sudah disampaikan dengan Ibu Sulieti, tapi dari versi teori. Nah, jadi saya akan menyampaikan dari versi prakteknya. Artinya apa yang saya lakukan sehingga bisa lolos sebagai sekolah penggerak di tahap pertama. Baik, sebelumnya saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama Herwati, Kepala SMA 1 Kateman. Nah, jadi saya ini adalah kepala sekolah yang baru ya, karena masa jabatan saya baru waktu itu ikut PSP ini baru 6 bulan. Karena SKPLT saya itu 8 Juli 2020. Kemudian SK definitif 19 November 2020. Berarti baru 2 bulan ya menjadi definitif. Kemudian pada Januari ikut ini program PSP. Tapi alhamdulillah bisa lolos. Jadi kan pertanyaannya bagaimana caranya? Dan kalau dilihat kan saya belum punya pengalaman, dan kalau dilihat pun saya belum melakukan apa-apa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi Bapak Ibu ya, apa yang saya isikan di esai itu tadi ya seperti yang dikatakan Ibu Zulieti, betul-betul yang kita laksanakan walaupun kayaknya hal kecil, tapi berdampak ya, berdampak positif untuk perubahan, kayaknya itu dihargai. Jadi tidak perlu mungkin ya programnya itu terlalu besar, tapi mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan. Jadi walaupun misalnya program yang kita lakukan atau perubahan yang kita lakukan kayaknya kecil, tapi dampaknya positif. Lebih baik itu yang kita nanti ceritakan di essay-nya nanti. Baik Bapak Ibu. Saya sedikit mengulang ya, apa itu sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini menginginkan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi inilah tujuan utama dari sekolah penggerak, di mana ada 6 indikator yang akan kita capai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian indikator yang keduanya, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan ya di sekolah harus mengacu ke profil pelajar Pancasila. Baik, saya lanjutkan. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, di sekolah penggerak ini adalah katalis, ya, sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Di mana diawali dari sumber daya manusia yang unggul, terutama kepala sekolahnya. Karena itu, untuk sekolah penggerak ini, untuk program sekolah penggerak ini diawali dari kepala sekolah. Jadi kita kepala sekolah itu diseleksi Bapak Ibu, bukan ditunjuk. Ya, berbeda dengan program sebelumnya. Kalau program sebelumnya kan sekolahnya ditunjuk. Oh, sekolah ini melaksanakan program misalnya sonasi ya, sudah pernah kita laksanakan dulu, rujukan. Itu sekolahnya ditunjuk. Kalau sekarang tidak. Jadi kepala sekolahnya melalui seleksi. Jadi kita bangga loh Bapak Ibu karena kita diseleksi. Dan ini juga ya, kalau misalnya kami ada pertemuan, misalnya kayak kita ada pertemuan dengan kementerian, kita selalu dikatakan Bapak dan Ibu ini adalah kepala sekolah yang hebat. Karena Bapak dan Ibu ini bukan ditunjuk loh, bukan artinya apa sih namanya tunjuk. Oh ini tidak, tapi melalui seleksi yang ketat
dan Bapak Ibu berhasil lolos. Berarti Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang hebat. Nah, itu yang sering kami dapatkan. Mungkin itu juga motivasi yang diberikan kepada kami sehingga kami tergerak untuk melakukan perubahan. Baik Bapak dan Ibu, kemudian sekolah penggerak ya, artinya gambaran akhir yang diinginkan dari sekolah penggerak ini. Yang pertama itu hasil belajar di atas level yang diharapkan. Nah, seperti tadi juga sudah dijelaskan Ibu Sulieti, kalau misalnya sekolah kita awalnya itu adalah tahap 1, nah setelah mengikuti program sekolah penggerak diharapkan nanti naik level. Nah, jadi kalau misalnya sekolah Bapak Ibu memang sebenarnya sudah unggul, mungkin dia sudah di tahap 3 misalnya atau di tahap 4 barangkali. Nah, diharapkan lagi lebih ditingkatkan lagi. Kalau misalnya seperti sekolah saya, ya Bapak Ibu ya, sekolah saya ini adalah sekolah yang terluar, terjauh. Mungkin kami ini masih berada di level 1 mungkin barangkali. Itu diharapkan 3 tahun berikutnya akan naik level. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu ya, dengan apa yang dilakukan pemerintah dan kerjasama yang lainnya, intervensi yang dilakukan ke sekolah kita, saya yakin kita bisa naik level. Setidak-tidaknya kita naik 1 level, ya 1 tahap kita naik. Nah, karena semua intervensi itu secara menyeluruh, jadi tidak hanya di segi pembelajaran, seperti tadi Ibu Zulieti jelaskan, tidak hanya sekedar di segi pembelajarannya, tapi semuanya. Dan saya sangat-sangat bersyukur karena terus terang Bapak Ibu ya, saya sebagai kepala sekolah itu tidak punya pengalaman apa-apa. Karena saya diangkat jadi kepala sekolah dari guru. Waka juga saya tidak pernah jadi waka. Jadi saya betul-betul buta menjadi kepala sekolah. Tapi alhamdulillah dengan sekolah penggerak ini kita dibimbing. Nah, tapi bukan berarti kita misalnya dipaksakan harus begini, tidak. Kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Itu tadi yang merdeka mengajar, tapi itu mungkin di sini merdeka kepala sekolah lah barangkali, yang merdeka dalam memimpin sekolahnya. Artinya begini, potensi apa yang ada di sekolah kita yang bisa kita kembangkan, seperti itu. Nah, jadi melalui pelatihan coaching juga demikian. Misalnya dalam satu dekade itu, kita selalu ditanya apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu nanti kita ditanya apakah sudah dilakukan. Nah, kalau sudah bagaimana? Kemudian kalau ada kendala, apa kendalanya? Dan PA ini ya akan kalau bisa kendala itu diselesaikan saat itu kita selesaikan, tapi kalau tidak dia akan menjadi perpanjangan tangan menyampaikan ke pihak yang lebih dalam penentuan keputusan. Kemudian Bapak Ibu ya, yang diharapkan lagi dari sekolah penggerak yaitu yang kedua, lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Yang jelasnya di sini diharapkan tidak ada pembulian ya, tidak ada terjadi pembulian. Dan sekolah penggerak juga ada program ini ya, anti perundungan namanya. Nah, jadi di sekolah itu kita ada membuat semacam kegiatan anti perundungan. Di siswa kita ini ada nanti yang dipilih menjadi agen perubahan. Nah, itu sebanyak 30 orang siswa dan ini langsung di bawah UNICEF. Dan ini ada dananya loh Ibu Bapak. Nah, kalau biasanya kan kita mau melaksanakan kegiatan, mana dananya? Kadang-kadang kan tidak ada di Juknis sehingga kita tidak bisa menganggarkannya di Bosda maupun di Bosnas. Nah, tapi ini ada kegiatan, bahkan kita ditawari ini kegiatannya ini dananya. Dan kami pun juga pernah juga mengikuti kegiatan DKP ya, diskusi forum ini ya, yang di sana siswa kita diminta menghadiri ke sana, 1 siswa dan 1 pembimbing. Itu kegiatannya di Bogor atau kemarin yang lupa saya, di Jakarta ya, kegiatan di Bogor, maaf, di Bogor tuh 1 siswa 1 guru. Nah, jadi itu juga dananya dari pemerintah. Dan sekarang ini kami sedang mempersiapkan siswa kami untuk mengikuti PISA karena alhamdulillah ya SMA 1 Kateman dipilih sebagai salah satu untuk PISA, program internasional student assessment ini. Jadi SMA 1 Kateman terpilih sebagai ini dan kami juga sudah mengikuti pelatihannya, ada 3 orang guru ya yang dipilih kemarin, matematika, sains dan bahasa. Mereka sudah mengikuti pelatihan.
Kemudian saya sebagai kepala sekolah dan operator juga kami sudah mengikuti pelatihannya itu di kemarin di Medan. Dan sekarang ini kami sedang mempersiapkan siswa-siswanya yang akan mengikuti PISA ini. Jadi dan ini juga ya program-program yang diberikan pemerintah kepada kita. Berikutnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebenarnya ini sudah lama ya dicanangkan mulai dari dulu CBSA. Saya ingat dulu ya waktu di mana masih ya. Yang jelasnya ada dulu CBSA, kemudian berikut-berikutnya pun sebenarnya kita diharapkan pembelajaran ini berpusat pada murid. Hanya saja saya lihat mungkin paradigma kita yang ini ya, yang belum bisa kita rubah. Kenapa? Karena biasanya yang ikut pelatihan kan guru. Pelatihan itu guru. Sementara mindset kepala sekolahnya kan masih tetap paradigma lama, mereka tidak berubah-berubah. Sementara kalau di program sekolah penggerak ini tidak secara keseluruhan. Jadi pengawas, kepala sekolah, guru ikut pelatihan sehingga apa sih namanya sama ya, visinya sama. Jadi kalau berubah ya semuanya, paradigma kepala sekolah juga harus berubah. Kalau selama ini ya terus terang saya rasakan saya sebagai guru itu kita sudah ikut loh pelatihan ini dan sebagainya. Ya kadang-kadang kita hanya mampu melaksanakannya hanya di kelas kita, sementara kan guru-guru yang lain tidak melaksanakan. Jadi bagaimana perubahan itu akan terjadi? Karena kita perubahannya hanya individu saja, hanya guru itu yang mengikuti pelatihan itu saja yang melakukan perubahan. Tapi kalau untuk PSP ini tidak, karena kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah ini yang harus merubah mindsetnya. Kalau kepala sekolah merubah mindset, tentu semua yang ada di sekolah itu kan harus dirubahnya, terutama mindset daripada guru. Jadi inilah keunggulan daripada sekolah penggerak, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya refleksi dan pengimbasan. Jadi ini kita membuat perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi. Dan ini pun kita kemarin dapat juga pelatihan dan baru beberapa hari yang lalu kita mengikuti program ini ya berbasis data yang diberikan oleh PA. Jadi program ini bagaimana caranya kita menemukan permasalahan di sekolah kita, apa sih akar permasalahannya, bagaimana solusinya, kemudian kalau memerlukan anggaran bagaimana ini kita tuangkan dalam RKAS, karena kan kalau tidak ada di RKAS tentu kita tidak bisa melaksanakan program tersebut. Kemudian Bapak Ibu, untuk dana juga ya seperti yang Bu Zuliati tadi sampaikan, kita memang juga ada dapat tambahan dana itu bos kinerja. Kalau untuk yang tahap 1 kemarin kita memang diarahkan untuk penggunaannya ke kegiatan proyek ya, kegiatan proyek siswa. Baik Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu ya, untuk menjadi sekolah penggerak tentu tadi dimulai dari kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya yang mengikuti seleksi. Nah tadi juga sudah dijelaskan dengan Ibu Zuliati ya, kriteria umumnya, kemudian kriteria khususnya. Jadi di sini memiliki tujuan atau visi ya. Nah, jadi memang itu Bapak Ibu ya, kita tuh harus ada tujuan. Saya Bapak Ibu ya pada bulan Juli tuh ya, saya bulan Juli masuk ke SMA. Waktu itu kan masih gencar-gencarnya apa sih namanya tuh ya, Corona. Jadi kita kan kebanyakan daring. Tentu saya harus berpikir bagaimana caranya pembelajaran ini tetap berjalan walaupun kita daring. Dan saya waktu itu mengidentifikasi dulu beberapa orang guru yang bisa menguasai IT lah demikian. Kemudian saya adakan pelatihan. Pelatihan memang sebagai narasumbernya itu saya sendiri sebagai narasumber dan dibantu beberapa orang guru yang bisa IT. Bagaimana kita menggunakan waktu itu kami bagaimana menggunakan Zoom meeting dan bagaimana menggunakan GCR, Google Classroom. Karena menurut saya itu sangat penting di saat pandemi ya pada tahun 2020 kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu ya dan ini Bapak Ibu ya waktu mengisi essay saya jelaskan ya ini apa yang sudah saya lakukan ya walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian pada bulan September waktu itu ya
kami mengadakan seminar nasional. Seminar nasional di mana saya mengumpulkan ada 8 dokter yang sebagai pemateri. Dan waktu itu dibuka oleh Bapak Kepala Cabang Wilayah 4 ya, Pak Edi Rusma waktu itu yang membuka kegiatan kami secara daring. Nah, kenapa saya lakukan hal ini? Saya juga ingin guru-guru saya yang ada di SMA 1 Kateman ini artinya bisa apa sih namanya tuh ya, bisa melihat kita ada gini. Karena mengapa? Karena selama ini kan guru-guru kami di sana kan terpencil. Mereka tidak bisa terlalu akses keluar, dan menurut saya mungkin inilah yang menyebabkan sekolah kami ini agak susah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi itu Bapak ya, tujuan. Jadi kita sebagai sekolah harus punya tujuan. Walaupun misalnya ya yang kita lakukan tuh mungkin hal kecil Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi ya, mampu memimpin perubahan. Itu tadi. Jadi kita harus bisa ya melakukan suatu perubahan. Jadi apa yang saya lakukan, saya merasa itu ada suatu perubahan yang dulunya guru saya tidak bisa misalnya IT, tidak bisa bisa menggunakan Zoom meeting, tidak bisa menggunakan Google Classroom. Alhamdulillah setelah kami melakukan pelatihan waktu itu kami 2 hari, mereka bisa, walaupun masih ada pendampingan. Jadi saya lakukan pendampingan, saya namakan dengan tutor sebaya. Jadi guru yang bisa mendampingi guru yang belum bisa. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Mungkin itu kayaknya kecil, tapi menurut saya itu sangat bermanfaat di saat pandemi. Karena kami masih tetap melaksanakan pembelajaran. Jadi kami tidak apa sih namanya itu ya, tidak terhambat pembelajarannya karena kita gunakan Google Classroom dan Zoom Meeting. Walaupun Zoom Meeting-nya ini kami hanya menggunakan Zoom Meeting yang gratis ya, yang 45 menit. Saya hanya sampaikan kepada guru. Jadi Zoom Meeting ini hanya kita gunakan betul-betul menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Jadi sehingga kita masih ada tatap muka dengan siswa karena waktu 2020 itu kan kita memang betul-betul jarang ya bertatap muka dengan siswa. Jadi dengan melakukan Zoom Meeting kita masih bisa melihat siswa kita. Itu Bapak Ibu ya, mungkin yang lainnya memiliki kematangan itu saya rasa Bapak dan Ibu memiliki itu semuanya. Baik Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Ini tadi juga sudah dijelaskan Ibu Zulieti bahwa kita ada 2 tahap ya yang harus kita lalui sehingga kita bisa lulus. Tahap pertama ya ada pengisian CP. Jadi di sini ada kita mengikuti pelatihan dan sebagainya ya, kita katakanlah di sana pelatihan apa yang kita ikuti, berorganisasi, organisasi apa yang kita ikuti. Kalau saya sih Bapak Ibu ya, kebetulan di lingkungan saya itu tadi saya sebagai ketua yasinan, saya cuma menyampaikan bahwa saya sebagai ketua yasinan di masyarakat, di ibu-ibu. Dia menanyakan apa programnya, saya jelaskanlah di sana. Jadi mungkin kalau dilihat itu kan hanya kecil, ketua yasinan ya, tapi kayaknya bermanfaat juga loh Bapak Ibu, walaupun ibaratnya kecil ya, tapi ada manfaatnya. Kemudian prestasi ya, misalnya prestasi apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian hobi, itu ya di CP. Kemudian ini pengisian esai. Di pengisian esai ini Bapak Ibu, memang kita perlu trik Bapak Ibu. Saya pun awalnya juga tidak terlalu paham awalnya Bapak Ibu, tapi kan kita diberi beberapa waktu ya untuk mengisi esai. Pertama saya ngisi esai di sana kan ada diminta misalnya 50 suku kata, 50 kata bukan suku kata, 50 kata. Kalau 50 kata masih bisa kita ngetik dalam beberapa waktu ya, dalam waktu yang sesingkatnya, kemudian kita kirim tak jadi masalah. Tapi kalau sudah diminta 500 kata, di saat kita mau mengirim, itu waktu kita mengirim udah habis. Kita harus login kembali. Di saat kita login kembali, semua yang sudah kita ketik itu hilang. Itu Bapak Ibu ya, saya pun awalnya bagaimana nih caranya kita bisa mengisi. Sementara yang diminta 500 kata loh, itu minimal 500 kata. Kalau tidak ya tidak bisa. Tapi di saat kita mau mengirim jawaban kita, waktu kita habis. Jadi gimana caranya? Kalau saya copy Bapak Ibu ya. Misalnya kan di sini ada 8 pertanyaan. Saya copy dulu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu nanti ada sub pertanyaannya. Udah kita pindahkan ke Word.
kita isi di sana dulu, kan bisa kita cek ada berapa kata. Mungkin juga ya untuk mengisi, kita lihat dulu poin-poin apa yang harus kita masukkan di sana. Misalnya poin 1 yang kita masukkan ini, 2 ini, 3 ini, seperti itu. Kemudian nanti kita lihat katanya sudah berapa kata. Kalau misalnya belum memenuhi, udah kita tambah dengan kalimat penjelas barangkali, ya kalimat tambahannya sehingga dia memenuhi, ya memenuhi kriteria jumlah kata yang diinginkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kata kita kurang mungkin tidak terstruktur, kan bisa kita membaca ya, kita baca lagi kembali, oh kayaknya ini tidak nyambung, oh ini kayaknya kurang ini ya, kurang jelas, udah kita perbaiki dulu. Setelah nanti selesai semuanya, baru kita kopikan kembali ke essay tadi, ke SIM PKB tadi. Kita kan boleh login kembali, baru kita copy paste, baru kita kirim. Kalau seperti demikian, kita kan bisa menghemat waktu, sehingga jawaban yang sudah kita tulis tadi tidak hilang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti tadi yang dikatakan juga Ibu Zulieti, jangan secara teoritis, artinya harus praktek yang kita lakukan di sekolah. Seperti saya tadi ya, misalnya menceritakan bagaimana saya sebagai ketua yasinan misalnya. Kemudian kalau saya program apa yang sudah saya lakukan itu tadi Bapak Ibu ya, di awalnya guru saya misalnya tidak hanya sebagian kecil yang bisa IT ya. Setelah kami melakukan pelatihan, guru-guru saya bisa ini ya. Itulah yang saya ceritakan. Mungkin kayaknya hanya kecil, tapi itu kan betul-betul yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu kan bisa membayangkan dalam waktu hanya 6 bulan saya jadi kepala sekolah, apa sih yang sudah saya lakukan? Kan kayaknya belum ada. Tapi alhamdulillah di awal saya masuk, padahal saya awal masuk kan saya juga tidak tahu apakah ada program sekolah penggerak atau tidak. Yang jelasnya waktu itu saya masuk, ini tidak mungkin saya biarkan di pembelajaran tidak berlangsung. Bagaimana caranya supaya pembelajaran berlangsung? Karena saya lihat kalau hanya lewat WA, hanya tugas saja, kayaknya tidak maksimal. Makanya saya lakukan pelatihan ya, pelatihan menggunakan Zoom meeting dengan Google Classroom itu tadi Bapak Ibu. Dan ternyata apa yang saya lakukan ini bisa saya ceritakan di tahap seleksi sekolah penggerak. Jadi nanti esai ini Bapak Ibu ya, di saat kita wawancara itu nanti kebanyakan kayaknya pertanyaannya yang ada di esai. Di Bapak Ibu ya, itu tadi ya kalau kita untuk mengisi esai, jadi boleh kita copy paste dulu ke Word. Di sana juga kita bisa mengecek sudah berapa kata yang kita tulis. Kalau kurang ya kita tambah. Dengan catatan jangan kurang, boleh lebih. Misalnya diminta 500 kata, jangan sampai misalnya 499 atau mau dia Bapak Ibu, harus 500. Kalau boleh lebih, bagusnya lebih demikian. Tapi kalau misalnya tidak mampu ya udah 500. Itu Bapak Ibu ya untuk tahap 1. Kemudian ini Bapak Ibu ya untuk tahap 2. Jadi ada simulasi mengajar dan wawancara. Untuk simulasi mengajar, Bapak Ibu ya, ada RPP yang sudah di-upload di SIM PKB. Kita gunakan itu aja, ada RPP-nya sangat simpel di sana Bapak Ibu ya. Di sana yang jelasnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ini yang harus betul-betul kita laksanakan nanti di saat simulasi. Jangan sampai nanti tidak ada pendahuluannya atau pendahuluannya terlalu panjang, kemudian tidak terlaksana kegiatan inti atau tidak ada misalnya penutupnya. Kemudian pembelajarannya itu harus kontekstual Bapak Ibu ya, walaupun misalnya kita itu sepertinya ceramah, ya sepertinya ceramah karena kita kan yang jadi siswa kita adalah asesor, jadi ada 2 orang asesor. Nanti di sana ada papan tulisnya karena kita kan sambil menulis. Dan satu hal lagi di saat kita simulasi mengajar, jangan membelakangi asesor. Bagaimana caranya kita men-setting laptop kita ya, sehingga nanti asesor itu tidak melihat punggung kita, tapi mungkin sedikit kita menyamping. Jadi kita harus melakukannya secara sistematis. Dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Kebanyakan kayaknya kepala sekolah ya, yang gugurnya di sini. Kenapa?
karena mereka ini sudah terlalu lama jadi kepala sekolah, lupa cara mengajar Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya misalnya kita tuh bisa Bapak Ibu, Bapak Ibu praktekkan mungkin di depan cermin, begitu. Mungkin kita ingat lagi waktu kita masih PPL dulu barangkali Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana cara praktek mengajar. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran, karena waktunya kan hanya 10 menit, jadi tidak perlu banyak tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, jadi cukup satu. Nah, satu tapi tercapai, karena kalau tidak tercapai berarti Bapak udah gagal nih dalam mengajar. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kita cantumkan di sana harus tercapai. Nah, kemudian nanti di sana mungkin Bapak mencantumkan alat peraga yang Bapak gunakan. Tapi di saat Bapak presentasi, alat peraganya Bapak tidak perlihatkan. Jangan sampai demikian. Jadi kalau misalnya Bapak di sana mengatakan menggunakan alat peraga ini, ya harus Bapak perlihatkan. Kalau saya matematika Bapak Ibu ya, jadi saya juga mencari materi yang bisa diawali dengan kontekstual. Bapak Ibu ya, kontekstual kemudian menggunakan alat peraga. Waktu itu saya sederhana saja alat peraganya itu kalender. Nah, saya dulu menjelaskan tentang deret aritmetika dulu Bapak Ibu. Nah, jadi memang kayaknya materinya simpel, tapi bisa kita dengan kontekstual. Jadi kita tidak perlu misalnya mencari materi yang tidak kita kuasai Bapak Ibu. Walaupun materinya itu misalnya kayaknya gampang deh, tapi itu tadi Bapak Ibu, kita bisa semaksimal mungkin menyampaikan dan asesor mengerti Bapak Ibu ya apa yang kita sampaikan dan bisa dipahami. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, ada 3 rangkaian yang betul-betul harus kita lihat: pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Karena inilah kunci dari mengajar ini. Jangan sampai 3 ini tidak terlihat. Apa sih pembukaan? Mungkin Bapak nanti bisa belajar lagi bagaimana cara pembukaan, kemudian kegiatan intinya, kemudian penutup. Tapi kalau Bapak sering melakukan supervisi, saya rasa bisa tuh Bapak. Mungkin tidak bisa Bapak Ibu ya. Di ini untuk simulasi mengajar. Kemudian yang wawancara Bapak Ibu. Jadi yang wawancara tadi, kebanyakan yang ditanyakan adalah di esai yang sudah kita tulis. Apa program yang kita laksanakan, apa kendala yang kita hadapi, bagaimana solusinya, kemudian bagaimana kita melihat bahwa program kita berjalan atau tidak, seperti itu bagaimana kita mengevaluasinya, seperti itu Bapak Ibu ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di esai Bapak menulisnya di sana secara teori, kan bingung tuh nanti kita menjelaskannya di saat wawancara. Tapi kalau misalnya Bapak menulis di sana pengalaman Bapak ya, pengalaman Bapak sendiri, jadi nanti di saat wawancara kan kita bisa menjelaskannya kembali, karena itu kan ada pengalaman kita, apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi bisa kita menjelaskannya kembali. Kemudian kita menjelaskannya kan fleksibel kita, lepas itu tidak tidak neko-neko, karena memang itu yang kita lakukan. Walaupun kayaknya halnya kecil Bapak Ibu ya, tapi sistematis mungkin cara kita menjelaskan, kemudian sistematis cara kita menyampaikan, itulah yang membuat poin kita lebih baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, untuk lulus tadi Bapak Ibu ya, untuk menjadi sekolah penggerak, memang betul-betul dituntut kompetensi dari kepala sekolah. Misalnya tadi mungkin kayak di esai, kita misalnya minta bantu dengan operator atau dengan yang sebagainya, mungkin bisa saja Bapak Ibu ya, tapi harus betul-betul pengalaman yang Bapak lakukan. Jadi jangan misalnya operatornya mengisikan atau orang lain mengisikan, tapi Bapak tidak tahu apa yang diisikan di esai. Karena nanti akan nampak tuh Bapak Ibu ya di wawancara. Nanti kita akan bingung, kemarin tuh apa sih ya demikian. Tapi kalau memang misalnya Bapak yang misalnya memberikan idenya, mungkin operator yang mengetikkan dan sebagainya, saya rasa bisa saja. Tapi untuk sekolah penggerak Bapak Ibu ya, kita memang betul-betul diminta kemampuan kepala sekolah memang ya yang diperlukan Bapak Ibu. Di sini ya ada memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Afrizal Tani, di sini ada saya lihat tadi ada 2 orang angkatan 1, ada Pak Sawirman, kemudian ada Pak Rustam Effendi ya. Ini kami sama-sama di angkatan 1 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin bilang, sekolah saya belum ada apa-apanya.
Jadi saya tidak bisa ikut. Jadi bukan sekolahnya yang dinilai Bapak Ibu ya. Jadi yang dinilai adalah kualitas kepala sekolah. Atau mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh sekolah saya kan sudah bagus, nah ini pasti lulus. Tidak juga menjamin Bapak Ibu ya. Jadi sekolah kita unggul atau tidak, itu bukan jaminan. Kemudian sekolah kita tidak bagus juga tidak menghambat Bapak Ibu. Jadi di sini betul-betul yang diinginkan adalah kompetensi kepala sekolah dulu. Nanti setelah lulus baru nanti kita menggerakkan semua potensi yang ada. Jadi kalau misalnya sekolah kita rendah, nah sama ya sekolah saya ini mungkin di tahap 1, ya tak jadi masalah karena yang diinginkan di program sekolah penggerak ini kita menaikkan beberapa level. Kalau misalnya kita tidak bisa mungkin sampai 2-3 level, mungkin 1 level, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ya, dengan program sekolah penggerak ini kita bisa menaikkan level sekolah kita. Kenapa? Karena kita dibimbing Bapak Ibu. Arah kita itu ada yang mengarahkan kita. Oh, kita harus ke sini. Oh, kita harus melakukan ini. Nah, kemudian yang selama ini kan saya lihat ya, tapi saya menilainya dari sisi saya sebagai guru, karena saya kan belum pernah jadi kepala sekolah. Selama ini kan kadang-kadang kita tidak ada yang saya rasakan, tidak ada evaluasi program yang sudah berjalan. Apakah misalnya yang itu sudah berjalan atau tidak? Rasanya kemarin tidak terlalu ada monef. Kalau untuk sekolah penggerak ini kita memang sering dimonef nih Bapak Ibu. Jadi ada yang dari LPMP yang datang ke sekolah kita. Kemudian kemarin kami juga ada yang dari Kemendikbud ya, langsung dari Kemendikbud ini melihat kegiatan anti perundungan. Nah, jadi mereka melihat apakah program yang ada di sekolah kita tuh jalan atau tidak. Nah, jadi kemudian kita sering mendapatkan pendampingan dari bapak-bapak atau ibu-ibu pelatih ahli. Jadi kita punya pelatih ahli. Nah, kalau kita punya kendala, nah kita bisa sampaikan ke pelatih ahli. Kalau misalnya bisa diberikan solusi saat itu ya diberikan. Kalau tidak, mereka ini nanti akan menyampaikan ke pihak yang lebih berwenang untuk memberikan kebijakan. Bapak Ibu, saya rasa ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.